Istana Maimun didirikan pada tanggal 26 Agustus 1888 oleh Den Sultan van Delhi. Gedung ini merupakan cagar budaya Kota Medan berdasarkan buku Cagar Budaya No. 11 tahun. Ini adalah bentuk bangunan Istana Maimun. Bangunan bersejarah Kesultanan Delhi. Puri Place, one of the places built by Sultan Maimun, or Rashid Perkasa Alam as a staging place for His Majesty and the royal family. This place became one of the biggest during the Social Revolution 1946. Istana Putri merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Maimun al-Rashid sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Istana ini menjadi salah satu korban keganasan revolusi sosial tahun 1946. The place of the Conference of Delhi is a special place for Tengku Amaluddin, who later became Sultan Delhi V. This place was burned during the Social Revolution on 1946. Istana Tengku Delhi Besar Delhi merupakan istana tempat tinggal khusus bagi Tengku Besar Delhi yang ketika itu adalah Tengku Amaluddin, lalu kemudian menjadi Sultan Amaluddin sebagai perkasa alam. Sultan Delhi kelima, istana ini juga hangus terbakar pada masa revolusi sosial tahun 1946. Ini adalah gambar Sultan Delhi yang kelima, Sri Paduka Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah, lahir pada 1924 sampai 1945. Ini adalah gambar Sultan Delhi yang keenam, Sri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, menjabat pada tahun 1945 sampai 1967. Ini adalah Yang Mulia Tengku Pangeran Bendahara Amaluddin. Ini adalah baju asli yang pernah dipakai oleh Sultan Delhi. Ini adalah gambar Sultan Delhi, Tuanku Otoman Mahmud. Ini adalah foto Sultan Delhi yang ketujuh, Sri Paduka Sultan Azmi Perkasa Alam. Yang Mulia Tengku Harun al-Rashid, gelar Tengku, Perdana Menteri Kesultanan Negeri Delhi. Ini foto Sultan Delhi yang sedang menjabat sampai saat ini. Jadi cerita Meriam Puntung ini adalah salah satu cerita legenda di Medan ini. Kan ada Jalan Putri Hijau di sana kan, dari situlah ceritanya diambil. Jadi cerita Putri Hijau ini dulu sebelum ada Kesultanan Delhi. Ada satu kerajaan namanya Haru Baru di Delhi Tua. Terjadinya pada tahun 1612. Jadi Haru ini mempunyai putra dan putri 3 orang. 1 Mambang Yazid, 2 Putri Hijau, yang ketiga si Mambang Kayali. Jadi 2 laki-laki, yang tengah wanita, itulah Putri Hijau namanya, yang mau dipersunting Iskandar Muda Raja Aceh. Tapi karena Putri Hijau menolak, terjadilah peperangan antara Aceh dan Kerajaan Putri Hijau tadi. Di dalam peperangan itu Kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Maka bersumpahlah di si Putri Hijau yang bungsu, kalau menurut
cerita legenda adik Putri Jau tadi berubah wujud atau menyatu kekuatannya ke meriam ini. Di meriam ini berdentum terus menerus, akhirnya dia panas, memerah, akhirnya disiram Aceh dengan air, itulah penyebab dia patah puntung kata orang Melayu. Jadi bagian larasnya itu tadi terpentalah ke foto ini. Foto ini nggak di sini, di Sukanalu. Sukanalu nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Patah belah yang kecil itu peluru. Jadi singkat cerita, kalah kerajaan Putri juga Aceh, dibawalah si Putri, tapi ada syarat, bertih telur kerenda kaca. Jadi dapatlah dipenuhi Aceh syarat kan, dibawalah dia pergi melalui Sungai Deli, sungai yang membelah kota Medan ini. Sampailah di pusat Tasik Jambuaya Aceh Utara, ditebarkan Putri Jau lah bertih dan telur tadi ke laut, muncul naga. Si naga ini itulah jelmaan abang Putri Jau yang sulung. Jadi akhirnya Putri Jau sama si naga ini raibnya di laut. Inilah si bungsu, kenapa dia di sini. Setelah berdiri istana Memon itu dari Deli Tua dipindahkan kemari. Adapun bunga ini pemberian tamu, ada yang ziarah dan bazar, kalau air itu syarat. Kalau mendengar suaranya sini. Pelurunya itu di mana? Taruh, kalau mau lihat itu ada, tapi pergi kita ke sana. Dan di sebelah kanan Istana Maimun terdapat legenda Mariam Puntung. Airnya itu pucuk gerak gitu ya. Ini sekilas bangunan Istana Maimun dari luar. Dan itu ada Nabita, Ega. Hai. Hai. Nopi, hai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.